tadi ya, green consumer intinya individu ataupun konsumen ya dia memikirkan terlebih dahulu mengenai dampak terhadap lingkungan atas barang yang mereka beli ataupun mereka konsumsi. Ya, nah ketika dihadapkan kepada alternatif antara dua produk, ya tentunya green consumer ini akan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Oke, kita masuk ke green brand. Ini ada pendapatnya Huang dan Yang. Ini jadi memang literasi mengenai green management ya, terutama green brand dan juga green consumer behavior masih sangat terbatas literasinya, sehingga saya banyak mengambil selain dari textbook luar dan juga dari jurnal-jurnal gitu ya, sehingga mungkin bahasanya kelihatan agak lebih kaku gitu ya, agak lebih baku. Memang ini sangat-sangat teoritis karena juga secara praktiknya belum terlalu masif dijalankan khususnya di Indonesia. Nah, saya juga makanya berinisiatif ya dengan Bu Dekan dan berempat ya sama dosen lain ingin membuat buku green management yang sudah finalisasi. Ini tinggal tahap di editor gitu ya, dilihat lagi untuk pengecekan tulisan dan sebagainya. Insya Allah semester depan semoga bisa sudah terbit. Oke, ini ada definisi dari Huang dan Yang ya, mendefinisikan bahwasanya green brand sebagai salah satu alat komunikasi ya. Menarik ya, green brand sebagai alat komunikasi yang dia deliver informasi mengenai merek dan manfaat unik produk, khususnya untuk mengurangi dampak lingkungan dan menyajikan atribut produk ramah lingkungan. Nah, kita tahu bahwasanya brand secara konvensional yang non green ya, yang umum, bahwasanya memiliki dimensi, memiliki indikator yang cukup kompleks ya. Ini ada atribut, kemudian ada manfaat, ada nilai, ada budaya, ada kepribadian, dan ada definisi pengguna. Ya. Dari atribut, nah merek atau brand ini mencakup sekelompok karakteristik tertentu. Ya, kemudian tentunya brand juga ya diterjemahkan ke dalam manfaat yang fungsional dan emosional. Jadi ada orang-orang, ada konsumen yang mungkin membeli produk secara rasional, tapi banyak juga konsumen-konsumen kelas tertentu yang mungkin mereka membeli satu produk secara emosional ya. Mungkin nggak terlalu butuh ya, mungkin yang lama masih bagus ya, tapi karena punya uang, karena gaya hidup ya, karena keinginan maka akhirnya beli. Nah, ini juga salah satu determinansi atau faktor yang mempengaruhi keputusan seorang membeli satu brand ya, brand tertentu. Oke. Kemudian dimensi lainnya adalah nilai ya, satu brand atau merek juga mengkomunikasikan sesuatu mengenai nilai-nilai perusahaan. Jadi inline antara satu brand dan juga nilai-nilai perusahaan. Jadi ada pesan ya di dalam satu brand yang secara tidak langsung itu adalah values dari perusahaan produsen merek tersebut. Kemudian juga ada budaya, merek juga dapat mewakili ekspresi budaya tertentu. Kemudian kepribadian, merek dapat mentransmisikan kepribadian tertentu, gitu ya. Karena biasanya kita identik dengan satu brand ya, ada satu kepribadian yang diri kita mungkin cocok dengan satu brand ya. Mungkin ada istilah ada yang Nike versus Adidas ya, ada yang mungkin Nike banget gitu ya, tapi mungkin ada juga yang Adidas banget. Atau ada yang Apple banget ya, iPhone banget ya, ada juga yang Samsung banget gitu ya. Ini masing-masing melekat ya, terasosiasi. Jadi kita lihat lebih detail. Kemudian ada definisi pengguna. Merek atau brand ini menyarankan jenis konsumen yang membeli ya atau menggunakannya. Jadi bisa mengarahkan ya user ataupun konsumen ataupun target market yang dituju ya atas satu brand ya, bisa mengarahkan. Oke, nah green brand ini menurut beberapa peneliti, beberapa penulis dikatakan bahwasanya green brand bisa sebagai identifier dan juga differentiator ya, yakni sebuah konstruksi yang dipilih oleh pemiliknya berupa logo, nama, simbol, karakter dan lainnya ya. Jadi brand itu ya baik yang green maupun yang konvensional itu identik dengan tentunya branding, dengan logo, dengan nama, simbol, karakter ataupun tagline ya ataupun yang lainnya gitu ya. Yang ini membedakan ya, antara satu produk dengan produk lainnya. Nah, khusus di green brand ini identik dengan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Ya mungkin teman-teman kalau ngikuti ya, contoh BMW misalkan sekarang sudah mulai juga mengeluarkan prototipe mobil masa depan yang ramah lingkungan, ya kan, dimana bumpernya atau body kitnya itu dari bahan-bahan recycle, dari bahan-bahan daur ulang, kemudian emblemnya ya juga didesain digital, jadi tanpa memproduksi dengan aluminium lagi, besi lagi ya, tapi secara digital sehingga lebih ramah lingkungan ya. Begitu juga dengan Tesla, tentunya pelopor mobil listrik ya, dan juga Starbucks dengan campaign-campaign dan juga kemasan-kemasannya. Ini tadi ya, green brand bisa menjadi identifier dan juga differentiator. Jadi bisa menjadi identifier ya, bisa mencirikan ya satu brand yang hijau, yang concern terhadap ekologis, terhadap lingkungan. Nah, ini bisa ya menjadi satu ciri ya, satu ciri yang
yang bisa mengenali gitu, dan juga diferensiator yang nantinya tentu akan membedakan antara satu brand atau produk dengan brand atau produk lainnya, ya. Nah, ini benefit ya dari kita mempropose Green Brand. Menurut Parker dan kawan-kawan 2009, Moritz dan Ahmed tahun 2012, terdapat berbagai strategi positioning merek, ya, antara lain efisiensi energi, bahan-bahan organik, dan juga keramahan lingkungan yang tidak jauh seputar ini gitu ya, yang dapat direpresentasikan melalui istilah atau simbol hijau. Ini menurut Keller Konsumen 3, konsumen biasanya mempersepsikan sebuah merek berdasarkan ingatan mereka yang terkait, dan persepsi tersebut pada akhirnya menghasilkan citra merek secara keseluruhan. Nah, jadi memang penting bahwasanya brand yang ramah lingkungan tentu akan melekat di benak konsumen, sehingga kedepannya juga akan menimbulkan image yang tadi organik, lebih efisien, yang lebih ramah lingkungan, lebih lebih bisa lebih murah juga gitu ya. Nah, hal ini yang ada di dalam benak konsumen. Oke, ini aspek-aspek dalam green brand ya dari sisi konsumennya. Yang pertama adalah green brand image. Jadi ketika ya ada satu brand ataupun produk yang ramah lingkungan, tentu akan memberikan image juga inline ya, yang positif ya, dimana ketika satu brand atau merek tertentu dia hijau, dia ramah lingkungan, maka image-nya ya, brand image-nya juga akan semakin meningkat ya, semakin hijau juga, semakin baik juga di benak konsumen. Kemudian green satisfaction, di mana ketika ada satu brand atau produk yang hijau, ini juga menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih dibandingkan dengan brand konvensional. Kemudian green trust juga sama, ini menimbulkan kepercayaan bagi konsumen, dia lebih yakin, lebih pede, lebih firm ketika mengkonsumsi ataupun membeli brand ataupun produk-produk yang hijau ataupun yang ramah lingkungan. Kemudian juga green awareness, sehingga ini menimbulkan menimbulkan satu alert gitu ya untuk konsumen yang sudah membeli ataupun calon konsumen nantinya ya, sehingga satu brand tadi yang hijau yang ramah lingkungan itu bisa lebih notice, lebih aware ya akan satu produk, dan juga lebih mudah dikenal karena tadi sebagai identifier ya, bisa dikenali, dan juga sebagai diferensiator ya, sekaligus pembeda. Oke, ini green branding. Perusahaan dapat menguntungkan diri mereka dengan menggunakan inisiatif green brand untuk berkembang, untuk mendukung pertukaran yang diusulkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan ini akan mengarah pada fenomena pemasaran baru, yaitu green brand equity ya, jadi ekuitas merek ramah lingkungan. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan forum yang lalu ya, di mana teman-teman diminta opini, diminta pendapat ya, akankah image ya satu brand yang ramah lingkungan ya ini berkorelasi dengan brand equity-nya ya, ekuitas mereknya, atau bahkan valuasinya gitu ya. Ini ada nggak pengaruh gitu ya. Nah, era lalu menjadi bukti terjadinya perusahaan-perusahaan hijau ramah lingkungan yang menjadikan citranya sebagai green brand ya di pasar karena keinginan pembeli, sehingga memungkinkan pemasaran produk ramah lingkungan hadir dengan peran yang beragam dan cerdas. Ini saya coba buat satu framework dari beberapa jurnal ya, karena masih minimnya literatur, untuk menjawab bagaimana korelasi antara brand konvensional yang dia menuju brand yang hijau yang ramah lingkungan ya, dan menuju lagi kepada ekuitas merek yang hijau yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi secara secara ilmiah gitu ya, secara ilmiah bahwasanya ini bisa ketemu ya korelasinya antara brand konvensional yang dia mentransformasi diri menjadi brand yang hijau, yang green ya, yang juga bisa mempengaruhi terhadap brand equity-nya ya, sebagaimana yang pertanyaan forum bahwasanya harga saham ya per mobil per produksi mobil ya Tesla dibandingkan dengan peers sekelasnya itu jauh gitu ya, padahal nilai intrinsik ya mobilnya nggak beda jauh gitu, tapi valuasinya ya, atau dalam hal ini karena identik dengan marketing ya yang image-nya ramah lingkungan karena menggunakan listrik ya, baterai, dan juga emisi gas karbonnya juga nol gitu ya. Nah, sehingga terciptalah image green, tercipta image ramah lingkungan, dan ini berkorelasi positif terhadap valuasinya. Nah, valuasi yang diakibatkan oleh satu image, nah ini maka bisa dikatakan sebagai green brand equity ya. Oke, nah green brand untuk menuju green brand equity ada macam-macam. Tadi ada awareness, yang mulai kepedulian, kesadaran, ya kemudian asosiasi, berasosiasi jadi antara produk hijau dengan konsumennya gitu ya. Kemudian sikap mereknya juga menimbulkan kesan yang positif ya di mata konsumen.
ya. Kemudian attachment, ya dia lebih lebih melekat, lebih terikat ya antara konsumen dengan produk-produk yang hijau. Dan juga activity, artinya ada aktivitas penjualan, ada aktivitas pemakaian oleh user, artinya laku gitu ya produk green brand ini terhadap kaitannya terhadap konsumen. Nah, sehingga hal ini membentuk ya green brand equity. Ya, artinya yang tadinya hanya brandnya saja yang hijau, nah ke depan dengan adanya awareness ya sampai activity ini bisa ngasilin duit gitu ya. Jadi green brand equity, baik bentuknya valuasi ataupun bentuknya masuk ke dalam harga jual gitu ya. Oke, ini kita sudah bahas di tatap muka virtual pertama, di mana banyak pihak yang menuntut perusahaan ataupun bisnis untuk lebih ramah kepada lingkungan, ya lebih green, lebih hijau. Itu ada beberapa pendekatan. Yang paling basic adalah pendekatan legal, ya di mana pendekatan legal ini simpelnya adalah yang minta adalah pemerintah ataupun otoritas. Jadi mau nggak mau ya dipaksa. Ini adalah piramidanya paling bawah gitu ya, levelnya paling rendah. Mulai meningkat sedikit ya pendekatan pasar. Ini yang minta ya perusahaan atau bisnis untuk ramah lingkungan adalah pasarnya atau konsumennya yang nuntut. Nah, kemudian pendekatan stakeholder ini yang minta adalah masyarakat sekitar, ya lingkungan. Sedangkan pendekatan aktivitis ini adalah tingkatan yang paling tinggi, level yang paling tinggi, di mana pada level ini yang menuntut adalah NGO yang bekerja sama dengan perusahaan atau bisnis kita sendiri. Jadi ini sudah mulai ada kesadaran pada pendekatan aktivitis. Ya, manfaat green management juga sudah kita bahas. Ya, antara lain bisa mengurangi biaya, bisa meningkatkan efisiensi sumber daya tentunya, mengurangi jejak karbon, meningkatkan kinerja lingkungan, citra perusahaan juga semakin meningkat, karyawan juga lebih sadar akan ramah lingkungan. Ya. Nah, ini bagaimana dengan sisi konsumennya? Oke, ini juga saya kutip dari beberapa jurnal mengenai green consumer behavior atau perilaku konsumen ya yang ramah lingkungan. Ya, maksudnya adalah perilaku konsumen yang peduli terhadap lingkungan akan bermotivasi untuk mengkonsumsi produk yang juga ramah lingkungan. Oke, kemudian green consumer behavior erat kaitannya dengan perilaku yang didasarkan pada kepedulian terhadap lingkungan, atau green consumer behavior dicerminkan oleh perilaku individu saat mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk. Ya, jadi ketahuan tuh kalau kita cari barang yang seperti apa, ya, atau mau beli, mau menggunakan, mau evaluasi, nah itu kelihatan cerminan perilaku kita, apakah kita termasuk ya consumer behavior kita, perilaku kita adalah hijau ataukah yang masih konvensional. Oke, secara definitif dikatakan sebagai seseorang yang melakukan pembelian dan dipengaruhi oleh kesadarannya sendiri terhadap masalah lingkungan. Jadi dia mau beli, dia mau pakai sebagai user, tapi belinya itu ya ada determinan, ada faktor masalah lingkungan yang mempengaruhi dia ya, dalam keputusan pembeliannya. Kemudian definisi lain, konsumen yang cenderung mengkonsumsi produk ramah lingkungan yang disebut green consumer. Oke, pengertian lain, perilaku dan keputusan konsumen untuk peduli terhadap lingkungan. Ya, dalam penelitiannya ia juga mengatakan bahwa perilaku dan keputusan konsumen akan berpengaruh besar pada lingkungan ya. Kalau ini bisa di scale up dan juga bisa di speed up. Ini ada Jayanti et al. Green consumer behavior merupakan perilaku konsumen yang dalam setiap tindakan konsumsinya menerapkan wawasan ramah lingkungan ya, kurang lebih sama, hanya beda bahasa ya. Oke, selanjutnya setelah perilaku konsumen yang hijau, tentunya juga ini harus dipraktekkan gitu ya, karena perilakunya sudah hijau dari konsumennya. Nah, ini ada istilah green practice, di mana green practice ini mengarah pada tindakan untuk melindungi lingkungan dan produk yang dihasilkan minim pada kerusakan lingkungan. Kemudian green practice adalah pada intinya tindakan hijau yang diterapkan di bisnis hospitality ya. Antara lain menggunakan produk lokal atau organik, memasang alat penghemat air ya, ataupun melakukan penghematan energi. Nah, ini salah satu contohnya adalah Green Restaurant Association yang dia bertujuan menciptakan restoran yang berkelanjutan ya, dengan menyediakan beberapa panduan langkah green practice. Jadi mulai karena perusahaan sadar akan adanya perilaku konsumen yang sudah mulai aware dengan lingkungan, maka dari sisi pelaku usaha dalam hal ini contohnya adalah pada hospitality industry. Nah, mereka menciptakan beberapa inisiatif, ya salah satunya adalah membentuk Green Restaurant Association ini. Jadi langkah-langkahnya lebih konkret ya. Nah, ini dibagi jadi 3. Yang pertama Green Action, yang kedua Green Food, yang ketiga Green Donation. Nah, kita lihat Green Action adalah ya kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan berikan dampak positif kepada lingkungan. Jadi mulai action ya, apa yang kita bisa lakukan agar supaya lingkungan lebih baik ya dalam konteks hospitality industry. Misalkan dengan mendaur ulang ataupun mengurangi ya penggunaan plastik, efisiensi energi dan air, dan juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan juga pencegahan polusi.
Nah, kita juga banyak ya mungkin teman-teman sering dinas ataupun liburan ya kalau nginep di hotel dan sebagainya. Ini sekarang udah mulai jarang ya disediakan minuman botol plastik, ya kan yang disediain apa eh, gelas ya ataupun tempat air yang bisa diambil di dispenser ya atau inisiatif-inisiatif lainnya ya alat mandi yang non plastik ya dan lain sebagainya. Nah, ini juga atau himbauan-himbauan yang ditempel ya hemat penggunaan air, ya listrik dan lain sebagainya ini salah satu bagian daripada green action di hospitality industry. Oke, kemudian green food. Nah, ini juga identik ya, satu bisnis yang ramah lingkungan bisa masuk dari makanan, si makanan dalam hal ini adalah menggunakan bahan makanan lokal dan organik yang tentunya akan membuat lingkungan ya lebih baik dalam jangka panjang ya. Nah, dihasilkan secara alami melalui standar proses produksi. Oke, yang ketiga ada green donation. Nah, dalam hal ini tadi asosiasi green restoran ini ada inisiatif-inisiatifnya salah satunya adalah menyumbangkan sebagian dananya, sebagian keuntungannya ya untuk berpartisipasi untuk ikut serta dalam proyek-proyek komunitas ataupun mengedukasi masyarakat ya tentang dampak kerusakan lingkungan ya oleh restoran dan juga cara penanggulangannya. Ya intinya untuk sebagai CSR mereka donasi, yang donasi itu dilakukan dalam bentuk edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya kesadaran akan lingkungan. Oke, ini perwujudan green consumer behavior. Kita udah sering dengar istilah reduce, reuse, dan recycle. Ya, kita upayakan betul bahwasanya kita memakai barang-barang yang bisa dikurangi ya ininya apa penggunaannya, tidak boros ataupun reuse kita gunakan ulang ataupun kita recycle ya paling enggak barang tersebut tidak hanya sekali pakai tapi bisa 2 kali, 3 kali ya. Bahkan konsep circular economy itu tidak hanya 2 kali, 3 kali. Kalau recycle mungkin 2 kali, 3 kali, habis itu masih ada sisa limbahnya sedikit gitu ya. Tapi kalau konsep circular economy kalau bisa limbahnya seminim mungkin atau bahkan tidak ada. Oke, ini ada karakteristik dari green consumer behavior pada hospitality industry. Ya, apa yang dilakukan oleh perilaku konsumen yang sadar akan ramah lingkungan. Yang pertama, mengunjungi restoran yang ramah lingkungan. Ya. Ini keputusan tamu untuk mengunjungi dan makan pada green restoran. Jadi kita tahu tuh misalkan kalau restoran tersebut masih menggunakan plastik ya atau masih menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Nah itu tentu kita akan pertimbangkan ya. Kalau memang kita punya behavior green ya di dalam diri kita, tentu kita akan mempertimbangkan restoran tersebut. Kemudian karakteristik lainnya adalah positive word of mouth, di mana biasanya ini diberikan dengan rekomendasi yang terdiri atas konsistensi perusahaan dalam mendapatkan dukungan berupa rekomendasi positif dari tamu. Sehingga harapannya dengan adanya ya omongan yang positif ya dari satu konsumen ke konsumen lain gitu ya. Nah ini bisa menjadikan efek yang lebih besar lagi ya terinformasi dengan lebih luas lagi ya bahwasanya satu tempat tersebut bisa dipromosikan secara nggak langsung ya karena telah mempraktekkan keramahan lingkungan di dalam praktek bisnisnya. Oke, kemudian karakteristik lainnya adalah willingness to pay more. Jadi ini identik juga bahwasanya konsumen yang sudah memiliki perilaku hijau, yang sudah sadar akan ya sudah punya wawasan lingkungan gitu ya. Nah mereka nggak segan juga untuk membayar lebih mahal gitu ya. Mungkin parfum body shop misalkan ya lebih mahal daripada parfum lainnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita yakin, kita sadar bahwasanya Body Shop adalah salah satu pelopor green companies, perusahaan-perusahaan yang ramah terhadap lingkungan. Nah, kita nggak segan untuk membeli produknya walaupun harganya mungkin lebih mahal. Ya. Jadi nggak perlu nunggu diskonan pun, ya kita tetap beli. Nah, oke ini ada satu fenomena yang ini sebenarnya juga menjadi salah satu soal UAS nantinya. Ini kita highlight sedikit. Nah, bahwasanya kita tahu bahwasanya green consumer behavior ya kan atau perilaku konsumen yang ramah lingkungan itu identik ya dengan orang-orang kelas atas ya orang-orang yang daya belinya baik ya orang-orang kaya ataupun yang pendapatan per kapitanya tinggi gitu ya. Nah sedangkan kita menemukan fakta bahwasanya karakteristik ya, penduduk di dunia terdiri dari yang dibagi menjadi 4 tier ya ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 ini dibagi berdasarkan pendapatan per kapita. Nah, yang jadi masalah adalah yang tier 1 itu hanya 75 sampai 100 juta penduduk gitu ya. Sedangkan sisanya tier 2, tier 3, tier 4 yang jumlahnya 7 miliar lebih penduduk gitu ya. Nah, itu pendapatan per kapitanya kurang dari 1.000
750 ya, atau di bawah, bahkan di bawah 1.500 US dollar per tahun. Nah, bagaimana MNC atau multinational company idealnya bisa merangkul ya tier 2, tier 3, tier 4 ini untuk juga bisa mengkonsumsi produk-produk yang berkelanjutan gitu ya. Karena identik tadi dengan mahal, dengan tidak terjangkau dan sebagainya. Oke. Nah, sedangkan ini ya kita juga harus paham bahwasanya ada cita-cita dunia ini ya idealnya mengkonsumsi bahan-bahan tadi yang lebih ramah lingkungan, produk-produk yang hijau ya agar anak cucu kita ya ke depan juga bisa masih menikmati sumber daya alam yang tersedia, kan spiritnya seperti itu ya. Nah, ini gimana nih kalau cuman yang terjangkau oleh korporasi, oleh bisnis, ternyata hanya konsumen dengan tier 1 aja, itu yang jadi permasalahan. Sedangkan cita-cita tadi ini harus merata, artinya perlu di scale up, perlu di speed up ya, sehingga multinational company atau MNC ini bisa merangkul tidak hanya konsumen tier 1 saja, tapi juga tier 2, 3, dan 4. Nah, ini menjadi PR bersama gitu ya. Apalagi ditambah multinational company, mereka punya asumsi-asumsi ya. Asumsi pertama ya yang mereka yakini ya, ada paradoks, ada stigma ya yang masih perlu diuji ya kebenarannya ya, yang antara lain asumsi pertama adalah orang miskin bukanlah target konsumen kami ya, karena dengan struktur biaya kami saat ini kami tidak dapat bersaing secara menguntungkan untuk pasar tersebut. Jadi kalau tipis banget gitu ya, modalnya udah gede, apalagi kalau kita lihat struktur cost bahan baku, bahan-bahan dasar yang banyak digunakan gitu ya, itu juga naik cukup tajam harganya satu dekade belakangan gitu ya. Nah, ini sehingga multinational company berasumsi seperti pendapat nomor 1. Oke, kemudian asumsi nomor 2 dikatakan orang miskin tidak mampu dan tidak menggunakan produk dan jasa yang dijual di pasar negara maju. Ya, jadi ya udah, memang tier yang bawah diabaikan aja karena dia bukan termasuk demand kita. Mereka nggak terjangkau ya oleh produk dan jasa yang kita jual. Ya, sebagaimana kita laris, kita lancar ya jualan di pasar atau di market negara maju. Itu asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga dikatakan ya, MNC mengatakan bahwasanya hanya pasar negara maju yang menghargai dan akan membayar untuk teknologi baru. Ya, jadi ada inovasi, ada teknologi baru, itu negara maju yang bisa jadi target marketnya. Sedangkan ya orang miskin agak ketinggalan nih dianggapnya. Dia hanya bisa menggunakan teknologi generasi sebelumnya. Jadi nunggu teknologinya yang sebelumnya udah murah, baru tier 2, tier 3, tier 4 yang baru bisa menyicipi gitu ya. Jadi ada sedikit gap waktu gitu ya untuk menikmati produk ini. Oke, asumsi keempat, piramida bawah tidak penting bagi kelangsungan jangka panjang bisnis kita, dan kita dapat menyerahkan tier 4 ini kepada pemerintah dan juga lembaga non-profit gitu ya. Ini agak kurang ajar juga ya, karena tier 4 dianggap daya belinya kurang, ini disuruh kasih pemerintah dan lembaga non-profit. Nah, ini adalah asumsi yang keempat. Kemudian asumsi yang kelima, manajer ya, tidak senang dengan tantangan bisnis yang berdimensi kemanusiaan. Jadi kalau yang berbau humanity gitu ya, tadi serahkan aja ke pemerintah deh ya, karena top management udah bikin strategi itu ya, strateginya bisnis ya, strateginya keuntungan dimensinya ya, bukan dimensi kemanusiaan. Nah, ini asumsi yang kelima. Oke, kemudian asumsi keenam, mereka bilang bahwasanya kegembiraan intelektual ada di pasar negara maju, sulit untuk menemukan manajer berbakat yang ingin bekerja di bagian bawah piramida. Jadi dari sisi sourcesnya atau SDM-nya juga memang terbentuk bahwasanya top management ataupun manajer ya dia lebih senang untuk memikirkan pasar di negara maju yang notabene punya daya beli yang lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya mungkin kita bertanya ya, kenapa ya kan tier 2, tier 3, tier 4 harus dipikirkan kan gitu ya. Ya tentu karena pertama tadi cita-cita kita ingin segera men-scale up dan juga speed up mengenai isu ramah lingkungan ini. Jadi nggak hanya sebatas tier 1 yang terbatas saja. Jadi share-nya itu ya kan, atau porsinya ya antara green product dengan konvensional produk itu masih sangat kecil kalau ternyata consumer behavior-nya ya kan hanya terbatas di tier 1 saja gitu ya. Nah, yang kalau mau scale up dan speed up tentunya kita harus memperhatikan tier bawahnya nih, yang ini adalah size yang cukup besar gitu ya, sehingga diharapkan bisa mempercepat dan juga memperbesar praktek ramah lingkungan ini ya. Nah, mengapanya? Pertama tentu tier 2, tier 3, tier 4 ini merupakan pasar multi-triliun dolar yang tidak bisa dianggap sebelah mata karena artinya ada size yang besar sekali, ada kue yang
banyak gitu ya. Nah, tinggal dipikirkan mengenai desain produknya seperti apa ya, cost structure-nya, biayanya seperti apa. Nah, ini yang mungkin lebih dikedepankan. Kemudian juga tadi kaitannya dengan demand-nya ya, demand-nya juga besar karena ada 7 miliar lebih penduduk ya di bumi gitu ya. Nah, ini adalah yang kelas menengah ke bawah. Jadi memang idealnya juga harus dipikirkan oleh multinational company. Kemudian sosioekonomi tinggal dibagi, tinggal dibuat strategi mungkin ya antara negara maju, negara berkembang, ya negara ketiga, negara miskin dan seterusnya. Nah, itu bisa diatur berdasarkan dimensi sosioekonomi. Oke, kemudian kita juga tahu bahwasanya mass market ya ataupun eh, pasar ya tier 2, tier 3, tier 4 ini ya kelas menengah ke bawah ini juga sangat memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi secara makro ya kan. Jadi ya kalau dari sisi perusahaan ya ternyata bukan multinational company ataupun large corporate ataupun BUMN yang berkontribusi besar terhadap perekonomian ya. Ternyata yang menjadi bantalan ketika krisis adalah pelaku UMKM ya, adalah pasar retail ya, pasar menengah ke bawah. Nah, ini sehingga perlu dirangkul ya, tidak hanya dalam konteks keramahan lingkungan tapi juga dalam konteks ekonomi ya. Jadi menjadi penyelamat dan bantalan juga ketika krisis. Oke, kemudian kenapa yang lainnya adalah tadi kurva pengalaman. Ya setidaknya bisa disiasati ya pasar yang besar ini tadi multi triliun dolar tadi, demand-nya besar tadi gitu ya. Nah, cara jualnya gimana atau harganya ngaturnya gimana. Nah, kita pakai kurva pengalaman atau dalam hal lain secara ideologinya adalah kalau kita produksi semakin banyak satu perusahaan ya tentu ini akan semakin lebih efisien gitu ya. Ya semakin kita banyak produksi akan semakin efisien, akan lebih murah cost per unitnya. Nah, dan juga jangan takut tersalurkan ya dengan catatan edukasinya baik, kemudian tadi juga demand-nya memang besar ya, kemudian saluran distribusinya juga terjangkau gitu ya. Nah, sehingga uh, ya ini harus idealnya juga salah satu jalan ataupun cara yang layak di mana MNC multinational company bisa merangkul konsumen kelas menengah ke bawah ya dalam hal sustainability atau berkelanjutan ataupun dalam keramahan lingkungan ya dengan kurva pengalaman. Oke, kemudian sekiranya inisiatif apalagi yang bisa dilakukan oleh MNC ya untuk merangkul ya konsumen tier 2, tier 3, tier 4 lainnya gitu ya. Nah, literasinya memang terpisah ya, harus cari dulu gitu ya. Ataupun berdasarkan ide-ide kita sendiri gitu ya. Teman-teman mungkin punya ide ya, nanti boleh disampaikan ya apa yang harus dilakukan oleh MNC untuk merangkul keramahan lingkungan yang harapannya bisa di scale up dan bisa juga di speed up ya. Nah, ini diantara inisiatif yang saya berikan contoh ya. Yang pertama adalah inklusi keuangan ya. Ini juga salah satu keyword, salah satu tagline yang cukup booming juga belakangan ini mengenai inklusi keuangan, di mana adalah hak setiap orang, hak setiap entitas, setiap bisnis, setiap perusahaan mendapatkan akses pendanaan ya, baik dari perbankan ya ataupun dari pemerintah ataupun dari non perbankan gitu ya. Sehingga pendanaan ini merupakan kita tahu salah satu yang vital dalam bisnis ya, sehingga ini harus bisa diakses, ini harus bisa dinikmati oleh seluruh kalangan ya. Makanya harus ada inklusi keuangan ya. Misal ya kalau kita masukkan dalam contoh MNC ini adalah MNC mungkin bisnisnya sudah menggulita ya, atau dia punya lini bisnis yang banyak ya, holdingnya punya subholding bisnis yang banyak gitu ya. Nah misal ya salah satu lini bisnis memproduksi produk ataupun brand yang hijau yang ramah lingkungan ya. Sisi bisnis lainnya, lini bisnis yang lainnya, sister company-nya mungkin ada yang bergerak di bidang financial inclusion ya, atau memberikan solusi keuangan ya. Apakah mungkin mereka punya perbankan ataukah punya perusahaan fintech ya, sehingga MNC ini juga menyediakan ya, selain hanya menjual produknya gitu ya atau brandnya, tapi juga dia menyediakan keuangannya ya untuk masyarakat, sehingga tadi tier 2, 3, dan 4 juga bisa mengakses ya, karena harus ada inklusi keuangan di situ. Nah, seharusnya MNC bisa berperan atau bisa masuk ke daerah tersebut. Oke, kemudian contoh lainnya adalah noble purpose ya. Maksudnya adalah dalam hal ini MNC harusnya bisa melakukan, multinational company bisa melakukan noble purpose ya. Artinya saat-saat ini ya, belakangan ini, kalau mungkin kita di teori mengenal istilah waktu di tatap muka people pertama itu ada 3P ya, teorinya Pinker tahun 77 tahun 81 ya, ada profit, people, dan juga planet. Tapi banyak perusahaan yang sekarang menambahkan P-nya ya, ada yang 4P, ada yang 5P gitu ya. Salah satunya adalah P yang tambahannya adalah produk. Nah, di mana produk ini
diciptakan atau dibuat oleh perusahaan, oleh multinational company misalkan ya, dalam tujuan yang ada noble purpose di dalamnya, yang ada tujuan mulia di dalamnya. Ya, jadi mereka menciptakan produk tidak hanya sekedar jualan ya, tidak hanya sekedar hard selling memaksa konsumen untuk beli gitu ya, tapi dibalik ya mereka mulai dari permintaan konsumen ya, dari kebutuhan konsumen, dari berempati kepada konsumennya, apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang menjadi permasalahan konsumen, menjadi permasalahan di lapangan. Nah, baru mereka create produk. Jadi ini juga efisien. Jadi memang mereka launching produk, menciptakan produk atas apa yang menjadi permasalahan konsumen. Nah, dengan hal ini harapannya ya kalau MNC atau perusahaan punya prinsip seperti ini ya, nah maka akan lebih saling timbal baliknya saling positif gitu ya. Yang satu ya ada permasalahan konsumen di situ, dari sisi perusahaan menyediakan supply-nya sehingga tidak mubazir, dan juga dari sisi bisnis terukur ya antara supply dengan demand-nya, insya Allah sudah terserap gitu ya. Kemudian yang bisa dilakukan ya, hal yang lainnya adalah bisa dengan CSR dan edukasi ya, tentu bisa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat ya, melakukan CSR, banyak bantuan dan sebagainya. Ini bisa dikemas ya juga dalam topik-topik keberlanjutan ya, dengan topik keramahan lingkungan, sehingga masyarakat luas tadi tier 2, 3, dan 4 bisa mengenal prinsip keramahan lingkungan dengan lebih baik lagi. Oke, ataupun mungkin ya bisa juga perusahaan menerapkan Blue Ocean. Ya, teman-teman mungkin pernah baca bukunya Blue Ocean Strategi dari Kim and Mobon ya, tahun 2006-2007, dan pengembangannya tahun 2017 ya, extended teorinya. Nah, kalau kita merujuk buku tersebut, bisa juga ya barangkali ada ide bahwasanya MNC atau multinational company ini dia dalam memproduksi satu brand ataupun satu produk ya, barang ataupun jasa gitu ya, ini dengan memecah trade off. Jadi biasanya kalau kalau kita mau mencapai ya, teorinya kalau kita mau memberikan kepuasan pelanggan, itu biasanya biayanya mahal ya, struktur cost-nya mahal karena kita harus berikan material yang terbaik ya, kualitas yang terbaik, yang presisi dan sebagainya. Jadi identik dengan satu hal yang mahal. Kalau konsumen mau puas, kita modalnya juga gede kan gitu ya. Nah, dalam prinsipnya Blue Ocean justru memecahkan trade off tersebut. Jadi di mana dia konsepnya adalah pelanggan puas gitu ya, ada inovasi nilai ya, kepuasan pelanggan tercapai, tapi diiringi dengan biaya-biaya yang rendah gitu ya. Tekniknya macam-macam ya, ada 4 R, tapi panjang kalau saya jelaskan di sini. Jadi pada intinya adalah dengan mungkin menerapkan strategi Blue Ocean ini, nah ini bisa lebih bisa menciptakan, gampangnya bisa lebih menciptakan produk yang berkualitas ya, yang unik, tapi bisa terjangkau oleh konsumennya. Ya mungkin berangkat dari ideologi ini, pemikiran ini, harapannya tadi bisa menjangkau kelas menengah dan kelas bawah pasar konsumen ya, untuk ikut serta dalam keramahan lingkungan. Oke, ide lainnya juga tentu kita bisa optimasi teknologi ya, optimalisasi teknologi. Sekarang ada artificial intelligence ya, atau robotik atau yang lainnya ya, blockchain dan sebagainya, sehingga harapannya bisa lebih murah ya. Suatu hal permasalahan bisa dipecahkan ya, dengan teknologi, sehingga bisa lebih murah, lebih efisien, dan tentunya akan terjangkau oleh tadi ya pasar tier 2, 3, dan 4. Ya, cara lainnya, ide lainnya bisa juga kita subsidi market ya. Jadi tadi mungkin di tier 1 kita tentunya ini target market yang empuk gitu ya, yang dagingnya tebel ya, kita bisa ambil margin besar gitu ya. Nah, gimana kalau kita mau merangkul konsumen kelas menengah bawah tapi tetap profit kan gitu ya. Mungkin kita bisa ambil untung yang sangat tipis ya, atau tipis gitu ya. Tapi kalau kita subsidi ya antara yang tier 1 dengan tier 2, 3, dan 4 ya, tentunya secara overall ini tetap akan menghasilkan profit bagi perusahaan gitu ya. Sehingga harusnya nggak perlu khawatir ya dengan turut mendorong prinsip ramah lingkungan ini ke dalam bisnis ya, dari MNC, dari multinational company, dengan subsidi market ya. Oke, apalagi yang bisa dilakukan ya, ini yang paling gampang, mungkin minta support, minta dukungan dari pemerintah ya, bisa dengan kebijakan ya, harus dipaksa gitu ya, atau bisa dengan ada stimuli-stimuli ataupun insentif-insentif yang bisa diberikan ya, dan lain sebagainya. Itu mungkin sedikit, masih banyak mungkin ide lain yang belum tereksplor ya, sehingga pada intinya tadi sudah mulai adanya green consumer behavior ya. Nah, ini seharusnya diimbangi juga dengan paritas daya beli gitu ya, sehingga lebih bisa merata ya, perilaku konsumen yang hijau ini bisa lebih merata, lebih bisa tersebar dengan cepat ya kan, dan juga kita bisa memecahkan mitos-mitos yang mungkin menjadi pola pikir dari multinational company, sehingga ke depan ramah lingkungan
bukan lagi menjadi satu tagline atau menjadi satu iklan sebatas iklan saja ya tanpa praktek, ya, tapi juga benar-benar diimplementasikan di seluruh sektor, terutama dalam hal bisnis gitu ya. Dan kenyataannya juga kadang-kadang kita ya mungkin kita berkata diri sendiri gitu ya, pribadi juga masih sering belanja ya, beli satu barang yang kadang-kadang dadakan ya, ataupun kadang-kadang kita belum tentu butuh ya, belum tentu kita butuh, belum tentu perlu, yang tentunya juga ini akan kaitannya dengan boros terhadap bahan baku dan juga berkorelasi dengan keramahan lingkungan tadi ya. Jadi kita harus hati-hati nih yang baik secara untuk finansial secara pribadi maupun kaitannya dengan secara kaitannya dengan lingkungan. Mungkin itu ya pengantar materi 7